Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum ayyuhas sada wa sayyidat? Atamanna an takunu daiman fi khairin wa afiyah. Naam, insyaallah. Syukran. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Amin. نرحب بكم من جديد في هذه الحلقة وفي هذه الدورة تكلم كالعربي. والآن نحن في الحلقة الخامسة، ولقد مررنا أو انتهينا من الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بحيث بالأمس القريب التقينا مع الشيخ محمود المصري وقد حدثناه وقد حدثنا أيضا، وقد حاولنا أن نطبق ما قد تعلمنا خلال هذه الدورة بالحديث معه. فالآن سنتناول مبحثا جديدا، لكن هذا المبحث أيضا ما زال يتعلق بالأخطاء الشائعة، لكن هذا المبحث إن شاء الله سيكون أكثر جذابا، أو سيكون مشوقا أكثر مما كان قبله. سنبحث مبحث في الأخطاء الشائعة في المحادثة اليومية، أو في العبارات التي نستعملها أو يستعملها الدارسون الإندونيسيون للغة العربية في محادثتهم اليومية. والآن ننظر إلى العرض. تمام. بعض الأخطاء الشائعة في المحادثة اليومية. نبدأ بعبارة أنا أتبعك. يريدون به saya ikut dong gitu ya, atau bareng dong gitu ya. Masalan, عندما قال صديقنا لنا أنا سأذهب إلى المقصف أو أنا سأذهب إلى الدكان، فنقول له أنا أتبعك. هذه العبارة كثيرا ما يتداول عند طلاب المعاهد الإسلامية، فيقولون أنا أتبع. ماذا يعنون بهذا؟ يعنون في لغتنا الإندونيسية saya ikut dong gitu ya. في الحقيقة مثل هذه العبارة غير مألوفة عند العرب. العرب في مثل هذا السياق يعبرون بعبارة أو بالتعبير أنا أمشي معك، أنا أذهب معك. Jadi yang ingin diungkapkan adalah dalam bahasa kita, saya ikut dong gitu. Orang Arab tidak mengatakan ana atsba'uk. Tapi orang Arab kalau dalam konteks seperti itu, mereka mengungkapkan dengan ungkapan ana amshi ma'ak, ana adhab ma'ak. Atau meskipun di sini tidak disebutkan, khudni ma'ak gitu. Khudni ma'ak artinya bawa saya bersamamu atau ajak saya bersamamu. Khudni ma'ak, ana amshi ma'ak, adhab ma'ak. Kita pengen ikut gitu ya. Nah, kata-kata ikut dalam bahasa Indonesia ini kemudian diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Arab menjadi atba'. Ana atba'uk, saya ikut dong. Fil haqiqah laisa kadzalik. Nah, karena fi'al tabi'a yatba' itu artinya yang ikut. Nah, mengikuti ini dalam pemahaman bahasa Arab yang detail, tabi'a yatba' itu mengikuti dan memang benar-benar mengikuti. Mengikuti itu artinya apa? Orang di depan kita ikuti. Itu mengikuti. Kita jalan di belakangnya, itu artinya kita mengikuti. Itu mengikuti secara hakiki. Ada juga mengikuti secara manhaji gitu ya. Ana atba'u manhajaka. Arti orang dia punya metode tertentu, katakanlah madhab atau aliran, ana atba'uhu. Nah, itu namanya mengikuti juga, tetapi itu mengikuti dengan makna majazi. Sementara pada hakikatnya, ketika kita berbicara dengan teman, ya akhi, ana atba'uk. Nah, di pesantren begitu biasanya. Ternyata hakikatnya kita tidak mengikuti dia, tetapi kita jalan bareng dia. Ketika kita ke kantin, ayo mau kantin. Ila aina ilal masjid, ana atba'uk, saya ikut kamu. Nah, tapi sebenarnya prakteknya itu kan dia nggak jalan di belakangnya, tetapi jalan bareng.
Nah, orang Arab mengungkapkannya seperti itu. Misalkan teman saya mau pergi. Ila ain ya matin? Ilal maktabah. Kemudian dia mau ikut, apa dia bilang? Mungkin amshi ma'ak. Nah, bisa nggak saya ikut sama kamu? Nah, kalau saya terjemahkan begitu memang. Terjemahan ke dalam budaya bahasa Indonesianya, saya ikut kamu. Nah, tapi maksudnya adalah, boleh nggak saya bareng sama kamu? Nah, ana amshi ma'ak. Mungkin amshi ma'ak. Ya, kani hakata afdal. Nah, idan al-khata laisa fi kalimati atba'uka bihaddi dzatiha. Jadi kesalahannya itu bukan di kalimat asba'uknya. Asba'uk yani kalimatun au ibaratun arabiyyah sahihah, lakin al-khata aina yakmunul khata? Yakmunul khata fi tahmili ma'naha. Nah, kesalahannya itu adalah pada pemberian maknanya. Nah, maka turunannya adalah kalau kita ngajak orang mau jalan bareng sama kita, nah biasanya kan begitu. Turidu an tatba'am la. Turid tatba'am la gitu. Pesantren gitu. Turid an tatba'am la. Orang Arab enggak begitu mengungkapkannya. Al-Arab yaqulun fi misli hadha siyaq tazhab ma'i, tamshi ma'i gitu ya. Meskipun tidak pakai hal tapi intonasinya intonasi pertanyaan. Atau kalau mau pakai hal tadhhab ma'i, hal satamshi ma'i, itu cara mengajaknya seperti itu. Bukan tasba'am la. Kalau tasba' nanti dia ke belakang. Kita berikan juga di sini isti'mal as-sahih li kalimati atau li ibarati tabi'ayat ba'u. Misalkan ya tadi sudah kita praktekkan. Hal satadhabu ilal maqsaf? Nah, kita ngomong gitu ya. Hal satadhabu ilal maqsaf? Mau pergi ke kantin atau ke koperasi? Ana sa'amshi ma'ak gitu. Ana sa'amshi ma'ak. Atau ana sa'adhabu ma'ak. Atau kita menawarkan ke teman. Ini yang contoh yang kedua. Sa'adhabu ilal mat'am. Satadhab ma'i. Itu cara menawarkan mau bareng nggak gitu ya. Karena memang kita nanti berangkatnya bareng, jalannya bareng, samping-sampingan, bersamaan. Maka ungkapannya juga ma'a gitu ya. Tidak tabi'ayat ba'u. Nah, adapun tabi'ayat ba'u itu penggunaannya seperti ini. Misalkan ana amshi awalan wa anta tasba'uni. Saya berangkatnya duluan, nanti kamu ngikuti. Misalkan naik motor, yang satu tahu jalan, yang satu enggak. Yang tahu jalan bilang, ana amshi awalan, wa anta tatsba'uni. Nah, itu benar. Karena apa? Karena prakteknya yang kedua, itu jalan di belakangnya. Maka itu mengikuti namanya. Contoh pemakaian yang lain, misalkan seorang majikan bilang ke pembantunya, atau seorang guru bilang ke muridnya, mada yaqul, khudh hadhil aghrad watsba'ni. Khudh hadhil aghrad, ambil barang ini, watsba'ni, ikuti saya. Nah, biasanya kan pembantu sama majikan itu jalannya nggak bersampingan biasanya. Majikannya di belakang sedikit. Kata majikannya, ambil barang ini, ikuti saya. Atau biasanya porter, kuli panggul sama kita lagi belanja di pasar gitu ya. Kemudian belanja, barangnya banyak, dibantu porter. Nah, kita bilang ke porternya, tolong ambil barang ini, ikuti saya. Nah, khudh hadhil aghrad watba'ni. Nah, penggunaan ini betul kata-kata isba'ni karena apa? Karena prakteknya dia benar-benar mengikuti ngekor gitu berjalan di belakang. Namshi ila ibara ukhra. Khata fi isti'mal kalimati atau ibarah man yastahiqu qalamain. Yuradu bihadzal kalam makna mempunyai. Siapa yang punya 2 pulpen? Ghaliban ma yakun atau ma yahduth mithlu hadzal kalam fil fasl. Seringnya terjadi di kelas kan. Wahid minna laisa lahu qalam atau dha'a minhu qalam atau faqada qalamahu fa yuridu an yaktub atau yusajjil fi daftar wa laisa lahu qalam. Fa yaqulu li ashabihi man yastahiqqu qalamain. Kemudian dia bilang ke teman-temannya, siapa yang punya 2 pulpen? Biasanya kan begitu. Wajhul khata' huna fi isti'mal kalimati yastahiq. Hadil kalimah dalam konteks ini, kalimat yastahiq ini tidak tepat. Kalau kita ingin mengungkapkan siapa yang punya 2 pulpen atau siapa yang punya pulpen lebih, naqul fi al-lughah al-arabiyyah as-salima al-ma'lufa 'inda al-arab man ma'ahu qalaman. Orang Arab kalau mau bertanya siapa yang punya pulpen 2 gitu.
orang Arab biasanya bertanyanya, man ma'ahu qalaman. Maksudnya siapa yang membawa 2 pulpen. Jadi nggak penting siapa yang punya, yang penting dia bawa apa enggak gitu. Dia ada nggak pulpennya. Kalau kita kan mengungkapkan itu kepunyaannya, punya siapa atau siapa yang punya gitu. Ya, kalau bagi mereka yang penting orang itu bawa pulpen lebih dari satu apa enggak. Maka pertanyaan, man ma'ahu qalaman. Siapa yang membawa 2 pulpen? Ungkapan yang lainnya, man ladaihi qalamun zaid. Siapa yang memiliki qalam zaid, pulpen lebih. Naam. Hadhi al-ibara as-sahihah litabir an makna siapa yang punya 2 pulpen atau siapa yang punya pulpen lebih. Laisa yastahiq. Naam, wal isti'mal as-sahih li kalimati yastahiq. Misal yani, ini misal. Hadzal amal al-mutamayyiz yastahiqqu ats-tsana. Jadi yastahiq itu lebih tepat diartikan dalam bahasa Indonesia adalah berhak. Artinya pantas. Contohnya seperti ini. Hadzal amal al-mutamayyiz yastahiqqu ats-tsana. Al-amal itu pekerjaan atau bisa juga diartikan karya dalam bahasa Arab. Karya yang spesial ini, karya yang bagus ini, yastahiqqu ats-tsana. Yastahiq artinya berhak. Ats-tsana pujian. Berhak mendapatkan pujian, gitu ya. Hadzal amal al-mutamayyiz yastahiqqu ats-tsana. Nah, penggunaannya yastahiq itu begini. Bukan memiliki begitu. Kalau memiliki dalam bahasa Arab apa? Memiliki barang. Dalam bahasa Arab biasanya menggunakan fi'al malaka yamliku. Man yamlik? Ana amliku hadhil ard. Saya punya tanah ini. Ana amlik al-bait. Saya punya rumah. Tetapi ungkapan pertanyaan misalkan man yamlik qalamain. Ada juga pesantren atau beberapa orang sudah menggunakan seperti itu. Man yamlik qalamain. Itu secara bahasa betul, tidak ada salah sama sekali. Kalau yastahiq kan ini ada kesalahan makna gitu ya, atau kesalahan penggunaan. Kalau tadi sebenarnya betul, tetapi ungkapan itu tidak populer. Ungkapan itu tidak digunakan oleh orang Arab. Jadi orang Arab nggak pernah mengungkapkan man yamlik qalamain ketika di kelas atau gitu. Ya ungkapannya man ma'ahu. Man ma'ahu atau siapa yang punya duit gitu. Man yamlik khamsata alaf, siapa yang punya 5.000. Dia tidak mengungkapkan man yamlik khamsata alaf. Orang Arab biasanya mengungkapkan man ma'ahu khamsatu alaf rubiyah. Man ma'ahu nuqud, man ma'ahu, ya ungkapannya seperti itu. Misal akhar, ini kebalikannya. Kalau tadi as-sana, sekarang bihadzal khata anta tastahiqqul iqab. Ungkapan yang kedua, bihadzal khata, dengan kesalahan ini anta tastahiqqul iqab. Kamu layak mendapatkan hukuman. Jadi pemberian makna atau penggunaan kata-kata yastahiq itu lebih tepat digunakan untuk model-model ungkapan seperti ini. Namun bisur'ah al-khata' alladhi ba'dahu ana awwalan, yang sudah kita bahas kemarin. Au fi halaqatain yani al-madiyatain. Ana awwalan yuqsadu bihi al-isti'dzan lidhab. Maksudnya adalah izin untuk pergi. Al-yawm, hari ini atau bil ams yani. Ada yang japri ke saya atau apa namanya istilah memberi masukan. Dia bilang, "Syekh, ana awalan itu ada Syekh dalam bahasa Arab." Ya, saya bilang memang ada. Orang Arab memang juga menggunakan kata-kata itu, ana awalan, anta awalan, nahnu awalan. Itu betul. Qultu lakum aksar min marrah, bahwasanya khata' di sini, kesalahan di sini, laisa fi al-ibarati bihaddi dzatiha. Bukan di ibarat atau di kata-katanya itu. Tetapi kesalahannya adalah terletak pada penggunaannya. Seperti tadi, yastahiq itu bahasa Arab, betul. Atau yang tadi yang pertama, ana atba' itu juga betul. Ana awalan juga sama. Bahasa Arab yang benar, tetapi masalahnya penggunaannya yang tidak benar. Ketika digunakan untuk meminta izin, seperti kita, saya duluan ya, artinya saya pamit ya, saya mau pergi gitu ya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, ana awalan. Nah, masalahnya di situ. Orang Arab kalau mau minta izin, mau pamit, madza yaqul? Yaqulun asta'dzinuk. Saya izin ya. Astaudi'ukallah. Saya titipkan kamu kepada Allah. Nah, itu bahasa yang lebih sangat sopan dan sangat bagus, sangat islami.
Astaudi'ukallah, itu sering diucapkan juga. Atau yang gaul atau yang artinya sesama teman. Ana masyi. Masyi itu ismul fa'il dari masya yamshi. Ana masyi atau ana amshi. Atau bisa juga minta izin ba'da idhnik. Ba'da idhnik sambil biasanya tangannya sambil begini. Ba'da idhnik. Ba'da idhnik udah pergi dia. Atau dalam bahasa Amiyah biasanya menggunakan ma'alish. Ma'alish. Nah, itu tangannya begini biasanya itu sudah menandakan dia pamit. Kemudian ya sudah dia pergi. Nah, udah gitu saja. Wa kaifa al-isti'mal as-sahih li kalimati aw li ibarati ana awwalan. Nah, contohnya begini. Man yadkhul ba'da hadha. Ini contoh misalkan di hammam, percakapan di hammam atau percakapan di ruang ujian misalkan. Atau dimanapun ya yang mana masuk ke tempat tersebut tidak bisa bersamaan atau harus satu-satu. Maka kan harus ada urutan. Man yadkhul ba'da hadha? Siapa yang masuk setelah ini? Ana adkhul awalan atau ana awalan. Itu baru sah, itu baru boleh, itu benar penggunaan seperti ini. Ana adkhul awalan wa anta tadkhul saniyan. Ana awalan, anta saniyan wa anta salisan. Jadi ana awalan di sini muqaddar takdiruhu ana adkhul awalan. Jadi fi'ilnya itu mahzuf gitu. Jadi kata-kata ana awalan itu betul. Kata-katanya, tapi penggunaannya untuk makna minta izin itu yang jadi masalah. Alladhi ba'dah ibarah mawjud faqat. Nah, ini kayaknya antum semua tahu lah kalau ini salah gitu ya. Mawjud faqat, ada saja gitu ya. Nah, kemudian beberapa pesantren itu dibuat lagi. Mungkin kalau mawjud faqat kan udah jelas gitu, salahnya udah jelas gitu. Bagaimana untuk mengungkapkan kamu itu ada-ada aja sih gitu ya. Akhirnya ada mungkin ijtihad gitu ya. Bagaimana mengungkapkan itu dengan bahasa yang lebih keren. Maka dibuatlah anta anwa' wa ashkal. Dan itu diajarkan di santri-santri. Saya juga termasuk dulu menggunakan. Itu saya pakai di Arab gitu. Saya bilang ke teman ketika pengen mengungkapkan seperti itu, oh anta anwa' wa ashkal. Dia bengong gitu. Duh, maksudnya apa anta anwa' wa ashkal gitu. Anta anwa' wa ashkal gitu. Dia bengong gitu ya. Ini maksudnya apa anta anwa' wa ashkal gitu. Itu kan kalau kita terjemahkan, anwa' itu kan macam-macam. Ashkal itu kan bentuk-bentuk gitu. Kamu bermacam-macam dan berbentuk-bentuk gitu. Itu kan kalau diartikan itu lucu gitu, aneh gitu. Sementara kalau orang Arab, ya kalau ada orang yang aneh, unik atau tingkah lakunya ada-ada saja dalam bahasa Indonesia, ada-ada saja itu seharusnya kalau kita ingin menerjemahkan, mengalih bahasakan ke bahasa lain, bahasa-bahasa yang tidak baku, ungkapan-ungkapan yang tidak baku, itu seharusnya kita kembalikan dulu kepada bahasa bakunya. Kata-kata ada-ada saja itu maksudnya apa dalam bahasa bakunya? Oh, itu kan sebenarnya pengen mengungkapkan kamu itu aneh gitu. Dan ternyata orang Arab ya gitu saja. Kalau ada orang yang aneh-aneh macam-macam, nggak bilang ya udah bilang gharib anta gharib, udah gitu. Intonasinya bisa dua begitu. Gharib anta atau anta gharib. Khalas. Jadi anta anwa'u ashkal ini atau mawjud faqat ini minal muakkad anna hadhihi al-ibara laysat ibara salimah. Hiya ibara raqiqah ghairu ma'lufah 'inda al-'arab. Na'am. بعد ذلك تأتي عبارة أين أنت بالأمس وأين وجه الخطأ هنا وجه الخطأ هنا يعني الخطأ في الزمن kesalahannya di waktunya seharusnya kalau kemarin itu menggunakan yang lalu gitu ya aina kunta bil ams yang tepatnya seperti itu aina anta bil ams kurang tepat lebih tepat kita katakan aina kunta bil ams karena sudah lampau maka kita menggunakan fi'il madhi kunta. Maka nanti jawabannya kuntu. Aina kunta bil ams? Kuntu fi Ponorogo. Kuntu fi misalkan kemarin saya di rumah gitu. Kuntu fil bait. Atau kemarin saya di masjid. Kuntu fil masjid. Nah, bil ams kuntu fil masjid. Atau bil ams kuntu musafiran. Atau kuntu maridan gitu ya. Itu kan pertanyaan sebenarnya menanyakan kemarin kamu kemana dicari nggak ada.
Yang masih ada kaitannya, yang ini juga sering diungkapkan oleh orang-orang pembelajar bahasa Arab di Indonesia, itu aina kuntal an, gitu ya. Aina kuntal an. Jadi saya tuh bingung kenapa orang menggunakan seperti itu, asal mulanya bagaimana gitu. Kayaknya kalau ngomong aina antal an tuh kayaknya nggak keren gitu. Jadi biar lebih keren aina kuntal an. Atau mungkin karena ungkapan aina antal an itu sudah sangat biasa, jadi pengen yang out of the box gitu, yang nggak biasa gitu. Maka pertanyaan aina kuntal an itu gharib jiddan. Saya sering tuh menerima telepon dari teman-teman sesama pesantren dulu, terus nanya, ya akhi aina kuntal an, saya menelepon itu. Itu kan kalau diterjemahkan aneh. Kunta kan artinya kamu dulu gitu ya, kamu dulu atau kamu kemarin. Kamu dulu di mana sekarang? Kamu dulu di mana sekarang? Gitu. Ya kan nggak nyambung. Dulu dicampur dengan sekarang gitu. Aina kuntal an. Nah, hada yani hadil ibarah rakika wa sahih an naqul aina antal an. Udah begitu, aina antal an. Sama juga dengan pertanyaan madza turid? Nah, madza turid? Kamu mau apa? Ya, ini sering diganti dengan fi'il madhi. Madza aradta? Nah, pernah dengar, saya yakin pernah dengar teman-teman, terutama yang alumni pesantren. Madza aradta? Nah, itu lebih aneh lagi. Kan yang ditanyakan kamu sekarang mau apa? Kok menjadi fi'il madhi? Madza aradta? Itu luar biasa. Nah, al-an namshi. Ibarah hakikatan atau sahihan. Nah, biasanya logatnya seperti ini. Hakikatan inte, sahihan inte, gitu ya. Nah, ini benar gak kira-kira begini? Nah, ini itu kelihatannya terjemahan harfiah atau terjemahan bukan harfiah juga sih, ini terjemahan cocok logi gitu ya, dari ungkapan beneran gitu. Beneran ente gitu. Beneran lo gitu dalam bahasa Betawi gitu ya. Beneran lo, beneran kamu gitu ya. Jadi bener bahasa Arabnya hakikoh atau sahih gitu ya. Benar bahasa Arab, kemudian beneran jadi sahihan gitu. Beneran jadi sahihan. Beneran ente, sahihan ente, hakikatan ente begitu. Nah, itu untuk ungkapan menanyakan ini serius apa enggak, ini benar apa enggak, ini fakta apa enggak gitu ya. Wal Arab عندما يريد أن يطرح مثل هذا السؤال يقول هل أنت متأكد. Nah, itu dalam bahasa yang baku ya. Hal anta muta'akkid, kamu serius, beneran gitu ya. Atau dengan logat atau percakapan keseharian kita mengatakannya muta'akkid, langsung gitu ya. Muta'akkid biar singkat gitu, disingkat. Muta'akkid atau akid, sahih. Nah, itu sudah menyampaikan makna itu. Sudah menyampaikan pertanyaan, kamu serius apa enggak? Atau ini bener enggak gitu. Beneran gitu. Dalam bahasa kita begitu. Beneran. Muta'akkid. Akid. Sahih. Nah, ini begitu caranya ya. Hakikatan anta, sahihan anta itu tidak tepat penggunaannya. Kaifa al-isti'mal as-sahih li kalimati hakikatan. Misalkan, ini contoh menggunakan kata-kata hakikatan. Hakikatan lastu munasiban li hadhil mas'uliyah. Hakikatan lastu munasiban li hadhil mas'uliyah. Artinya apa? Hakikatan, beneran atau sebenarnya, faktanya. Sebenarnya kalau bahasa kita gitu, sebenarnya lastu munasiban, saya nggak cocok di hadhil mas'uliyah untuk tanggung jawab ini, untuk tugas ini. Dia diberikan tanggung jawab, jabatan, ya, sebagai ketua atau sebagai apa, terus dia bilang sebenarnya saya nggak cocok jadi ketua ini. Fayaqul hakikatan lastu munasiban li hadhihi al-mas'uliyah. Penggunaan yang lainnya, hadhihi hakikatun muksifah. Hakikah di sini artinya apa? Hakikah di sini kalau saya sering menerjemahkan itu artinya adalah fakta. Fakta atau kenyataan. Hadhihi hakikatun muksifah. Inilah fakta, inilah kenyataan muksifah. Muksifah itu yang menyedihkan. Nah, ini kenyataan yang menyedihkan. Ya, yang patut disayangkan. Contoh lain misalkan
Nah, saufa anzur in kana yaqulul haqiqata am la. Ada orang cerita bahwasanya terjadi kecelakaan atau apa, pokoknya dia cerita gitu ya. Kemudian saya bilang, saufa anzur in kana yaqulul haqiqata am la. Saya akan lihat apakah dia ngomong benar apa enggak. Jadi ungkapan yaqulu al-haqiqah. Atau dengan ungkapan lain misalkan ya, saddiqni ana aqulul haqiqah. Percaya deh sama saya, ana aqulul haqiqah. Saya ngomong apa adanya, saya ngomong benar gitu. Ana aqulul haqiqah, saya ngomong yang benar, saya ngomong fakta. Contoh lain, ana masdu'. Nah, ini sering banget ungkapan. Ana masdu', maksudnya adalah saya pusing gitu. Hadhil kalimah atau hadhil lughah sahihah. Rajulun masdu', yakni huwa musabun bisudah. Orang yang terkena penyakit sakit kepala. Ana masdu', yakni hadhil kalimah lughah sahihah. Nah, tetapi lakinna ghairu ma'lufah, tetapi tidak populer sekarang ini penggunaannya. Orang-orang Arab awam itu tidak semuanya paham kata-kata ana masdu' ini. Maka di sini kan kita takalam kal Arab ini supaya apa? Supaya agar percakapan kita itu gampang dipahami oleh orang Arab. Jadi langsung cepat nyambung gitu. Jadi enggak membuat orang Arab mengerunyutkan dahinya dulu baru kemudian paham. Nah, itu kan ada jeda. Apalagi sampai nggak paham sama sekali. Nah, supaya cepat paham, gimana ungkapannya yang populer di orang Arab? Indi sudah, saya punya sakit pusing, sakit kepala. Atau ash'uru bidaukhah. Daukhah itu artinya pusing juga. Saya merasakan daukhah, pusing. Atau ash'uru biduar. Duar itu puyang, ya sama lah, pusing, puyang, muter gitu ya, duar. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang sering digunakan oleh orang Arab untuk mengatakan saya pusing atau saya sakit kepala. Jadi ana masdu' gitu ya. Ana masdu', nanti perut mabtun. Nah, mabtun itu benar dalam bahasa Arab, dia lughah Arabiyyah sahihah, tetapi lagi-lagi dia ghairu ma'lufah. Mabtun itu ada di hadis mabtun, yang orang yang terkena sakit perut. Sahih maujudah, lakinnaha ghairu ma'lufah, tapi ibarat ini tidak populer. Mabtun, tapi kalau yang lain saya kurang tahu. Masnun, apalagi itu ma'yun. Dulu seingat saya pernah mencari itu di kamus ya, tapi kalau di kamus-kamus yang sekarang itu enggak ada. Kayaknya dulu ada di Munjid seperti itu. Masnun, masnun, ma'yun. Masnun artinya sakit gigi, ma'yun sakit mata. Nah, tapi wallahu alam perlu dikerasik lagi. Tapi secara praktik, secara praktik dalam kehidupan orang Arab sehari-hari itu semua tidak populer. Kita ngomong sama teman, misalkan anta nanti ke luar negeri, apa yang ngomong, ana ma'yun gitu, saya sakit mata. Nanti kan dia bingung, apa nih maksudnya. Nah, wa kaifa nu'abbir hadzal ma'na bi tariqah sahihah. Sakit kepala misalkan, ra'si yu'limuni. Ra'si yu'limuni, ya, bukan ra'si marid. Ra'si marid, orang Arab nggak ngomong gitu. Aini maridah, orang Arab nggak ngomong gitu. Orang Arab bilangnya ra'si yu'limuni atau yuwajji'uni, ra'si yuwajji'uni. Aini tu'limuni atau tuwajji'uni. Nah, itu perbedaan budaya berbahasa. Jadi kalau mereka mau bilang kepala saya sakit, ra'si yu'limuni. Nah, itu kalau kita terjemahkan kan secara harfiah, ra'si kepala saya, yu'limuni membuat saya sakit. Kepala saya membuat saya sakit. Aini tu'limuni, mata saya membuat saya sakit. Itu terjemahan harfiahnya. Tapi kalau terjemahan bebas ke dalam bahasa Indonesia ya sudah, kepala saya sakit, mata saya sakit, ya. Misalkan tangan, yadi tu'limuni, rijli tu'limuni, batni yu'limuni. Apa semua kita bilang begitu, yu'limuni atau yuwajji'uni. Wa kaifa nastakhdim atau nasta'mil kalimat marid secara benar. Nah, marid itu walidi marid. Lagi-lagi marid itu bahasa Arab yang betul, yang benar, yang fasih, tetapi penggunaannya yang kurang tepat untuk seperti ra'si marid, aini maridah. Nah, yang benar gimana? Walidi marid misalkan. Jadi ungkapan marid itu untuk satu kesatuan manusia gitu ya. Akhi marid, walidi marid ya. Ummi maridah, walidi marid syafahullah, hiya maridah syafahullah. Jadi ana marid, anta marid. Nah, itu betul ya. Sadiqi huwa marid, ustaz.
Nah, itu betul. Itu satu kesatuan manusianya utuh gitu ya, betul. Jadi bukan parsial-parsialnya ya. Sadiqi marid ya Ustaz. Teman saya ini marid, sakit. Ustaz nanya kan ayu marad. Dia baru tuh kalau sudah spesifik, nah misalkan sakitnya apa? Sakitnya tangannya misalkan jatuh habis main bola atau kakinya. Yadhu tu'limuhu atau yadhu tuwaji'uhu. Ungkapannya orang Arab begitu. Al-ibarah allati ba'daha ba'din. Ba'din ini digunakan oleh orang Arab. Nah, jadi kita terangkan, ba'din ini dipakai oleh orang Arab sehari-hari. Tetapi itu bahasa amiyah, bukan bahasa fusha. Maka kita sebutkan di sini. Kemudian, ba'din ini karena sering dipakai, ya. Kemudian di dunia pesantren ada yang berusaha mencari di kamus. Ba'din itu di kamus kok nggak ada ya, gitu ya. Adanya cuma ba'du gitu ya. Akhirnya diganti tuh karena ba'din itu amiyah, dicari di kamus juga nggak ada, diganti saja pakai ba'du untuk mengungkapkan makna nanti gitu ya. Mata satarja ba'din, kapan mau pulang? Ba'din, nanti. Mata satakul, kapan mau makan? Ba'din, nanti gitu ya. Diganti sama beberapa orang atau beberapa pesantren mengganti itu karena ba'din mereka tahu itu tidak fusha, maka diganti dengan ba'du. Ba'du faqat, nanti saja. Nah, ba'du faqat, nanti saja. Nah, fil haqiqah istikhdam kalimat ba'du huna laisa sahihan. Lagi-lagi yang salah adalah istikhdamnya, bukan kata-katanya. Was-sahih madza naqul li kalimati nanti atau li makna nanti. Naqulu fi lughal arabiyyah al-ma'lufa 'inda al-arab fima ba'd. Kapan mau bayar hutang? Fima ba'd insyaallah. Mata satatazawwaj? Fima ba'd insyaallah. Kapan mau nikah? Nanti insyaallah. Fima ba'd. Fima ba'd. Jadi kalau pengen fusha penggunaannya fima ba'd. Kalau mau pakai ba'din juga ya nggak masalah itu, tapi itu perlu diketahui itu bukan bahasa fusha tapi itu amiyah. Kemudian ba'du ini arti seperti apa? Ba'du ini ya, mungkin yang jadi pertanyaan begitu. Nah, terus penggunaan ba'du ini apa? Ba'du itu ya kebalikan daripada qablu. Ba'du qablu ya. Qabla salah, ba'da salah, salah qabliyah, salah ba'diyah. Nah, itu salah satu maknanya. Terus apa lagi? Nah, ini penggunaan kalimat ba'du yang benar. Misalkan kita bilang aina al-ustaz? Al-ustaz lam ya'ti ba'd. Artinya apa? Hatal an lam ya'ti. Nah, ba'du di situ artinya hatal an. Dalam bahasa Indonesianya belum gitu ya. Hal akalta? Kamu sudah makan? Lam akul ba'd. Saya sampai sekarang belum makan. Saya belum makan gitu ya. Hal tazawajta? Lam atazawaj ba'd. Wa isti'mal akhar. Nah, ini juga jarang diketahui oleh santri atau pembelajar bahasa Arab di Indonesia. Huwa ba'du shaghir. Ini sering digunakan dalam isti'mal ami, penggunaan bahasa amiyah. Tetapi sebenarnya ini fusha, ini fasiha. Huwa ba'du shaghir, artinya ma yazalu shaghiran. Wa ana ba'du shaghir, dan saya masih kecil. Wa ana ba'du shaghir, yani ana la azalu shaghiran. Ini sering dipakai juga dalam percakapan sehari-hari orang Arab. Ba'daha, ini yang kemarin kita bahas kalau nggak salah. Huwa yatakallam qadim jiddan. Qadim di sini yang dimaksudkan adalah lama. Huwa yutilu fil kalam as-sahih. Ini sudah kita bahas. Huwa mutawwilun jiddan. Jadi ungkapan dia ngomong lama banget atau dia lama-lama banget sih. Ya. Huwa yutilu fil kalam. Kalau misalkan mandi, huwa yutilu fil istihmam. Atau huwa yutawwil fil hammam gitu. Huwa yutilu fil hammam juga nggak bisa. Bisa itu. Dia lama-lama banget sih di kamar mandi. Huwa yutilu fil hammam. Kemudian yang kedua, anta qadimun jiddan. Maksudnya kamu lama banget. Lama banget itu terlambat maksudnya. Kamu terlambat sih. Datangnya sih, kamu lama banget sehingga terlambat. Jadi kita bilang ta'akharta katsiran. Ta'akharta katsiran, hada ahsan. Kemudian yang ketiga, ini agak cepat karena kemarin sudah kita bahas. Anta tamshi qadim jiddan, maksudnya kamu berjalan pelan sekali. Tapi ungkapan di pesantren atau di Indonesia seringnya menggunakan qadim juga ya. Maka kita arahkan kepada yang lebih tepat di sini as-sahih an naqul tamshi bati'an jiddan. Yani anta tamshi bati'an jiddan. Bati maknahu pelan.
Wa kaifa al-isti'mal as-sahih li kalimati qadim? Qadim kama qulna, makna qadim huwa aksu jadid. Diddu jadid, kebalikan daripada jadid. Misalkan naqul hadza tirazun qadim. Ini model lama, kuno, sudah lama, sudah lewat zamannya. Uridu al-ahdath, saya mau yang terbaru. Hadza tirazun qadim, uridu al-ahdath, saya mau yang terbaru. Contoh yang lain, hadza asbaha qadiman wa uridu an ashtari al-jadid. Orang Arab menggunakan kata-kata qadim bisa juga terkadang untuk makna yang jelek gitu. Maksudnya makna jelek. Misalkan uang yang sudah lecek, dan memang itu lama itu, pasti yang sudah keluaran lama ya, uang kertas yang sudah lecek, sudah jelek itu ada qadim, la urid hada. Biasanya begitu. Jadi enggak mengungkapkan dengan qabih gitu, enggak ada. Ada qadim, la urid hada. Baju yang sudah warnanya sudah pudar, sudah jelek itu, ada qadim. Ya, karena memang sudah lama, ada qadim. Urid libas jadid. Jadi hada qadim, hada asbah qadim, ini sudah lama, sudah jadi lama. Wa uridu an ashtari jadid. Maksudnya mungkin megang ke baju ini sudah lama. Mas saya mau beli yang baru. Wa urid an ashtari al jadid. Anta sur'ah jiddan. Kamu tuh cepat banget sih. Wa hadhihi ibarah laisa sahihah. Sur'ah itu bahasa Arab ya, tapi sur'ah itu masdar di sini. Masdar di sini penggunaan masdar untuk menjadi sifat itu ada syaratnya. Memang dalam bahasa Arab, masdar itu bisa menjadi sifat, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwasanya masdar itu dipakai oleh orang Arab sebagai sifat. Itu syaratnya. Jadi, kalau orang Arab sudah terbiasa memakai masdar tertentu untuk sifat, maka kita menggunakan itu sifat. Itu dalam kaedahnya begitu. Nah, jadi, anta sur'ah. Nah, kebetulan sur'ah ini tidak digunakan oleh orang Arab sebagai sifat dalam budaya berbahasa mereka, maka kita tidak berhak untuk, karena kita bukan orang Arab, ataupun kalau seandainya kita orang Arab, tapi kalau personal 1-2 tidak secara umum, itu tidak menjadikan itu kaidah gitu ya. Maka yang lebih tepat kita gunakan ism atau kata sifatnya, anta sari' jiddan. Kamu itu cepat. Sari' itu artinya cepat. Sur'ah itu kecepatan gitu ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kecepatan. Artinya ini dalam istilah bahasa Inggris irregular. Jadi sima'i bukan qiyasi. Sima'i itu hanya kasus-kasus yang khusus saja. Sima'i contohnya apa? Adlun, kata-kata adlun. Anta adlun. Adlun itu masdar, tetapi orang Arab sudah biasa menggunakan itu sebagai sifat. Anta adlun, kamu orang yang adil. Padahal ismul fa'ilnya ada adilun. Anta adilun. Jadi kalau Anda bilang anta adlun, itu sama dengan saya bilang anta adilun, huwa adlun. Nah, makanya digunakan di istilah mustalah hadis, di pelajaran-pelajaran mustalah hadis. Seperti thiqah juga. Meskipun ini bukan makna yang dipahami oleh anak-anak pesantren ya. Huwa thiqah. Thiqah itu artinya kan terpercaya. Itu masdar, tapi bisa digunakan untuk sifat. Karena apa? Karena orang Arab menggunakan itu. Itu contoh. Nah, wa kaifa nastakhdim atau nasta'mil al-isti'mal as-sahih li kalimati sur'ah. Misalkan gini, narhalul an wa nataharrak bisur'ah. Narhal an, sekarang ayo berangkat gitu ya. Wa nataharrak, kita bergerak bisur'ah dengan cepat. Nah, al-ibarah allati ba'daha la tukadzalik atau la kadzalik atau mamnu' kadzalik. Maksudnya adalah dalam bahasa Indonesia kita sering bilang jangan gitu dong gitu ya. Jangan gitu dong. Orang-orang atau santri-santri dulu nyari-nyari tuh, apa bahasa Arab jangan gitu dong. Maka diputar-putar, dicari-cari sendiri, la tukadzalik. Jadi artinya ngerangkai sendiri gitu ya. Istilah kreativitas sendiri, la tukadzalik atau la kadzalik. Nah, ada juga la takun kadzalik, oke lah, itu masih betul gitu ya. Nah, tapi orang Arab bilangnya gimana kalau misalkan kamu jangan gitu dong. Nah, kata-kata kamu jangan gitu dong, itu kan sebenarnya kita ingin mengatakan jangan lakukan itu. Ya, benar nggak? Kita ingin mengatakan jangan lakukan itu, jangan gitu dong. Nah, itu sebenarnya kita ingin bilang jangan lakukan itu. Nah, maka orang Arab ketika ingin mengungkapkan hal seperti itu, mereka hanya bilang la taf'al dzalik atau la taf'al. Begitu saja udah selesai. Jadi nggak usah dicari-cari yang aneh-aneh gitu ya. Tamam.
Adun aktafi bihadzal qadar li'anna al-waqt qad adrakana. Tapi saya buka sesi pertanyaan di sini. Fatafadhal man yurid an yuqaddim mudakhalah atau yatrah soal. Tafadhal. أنا أستاذ Tafadhal. Man ma'i? معكم Zulkifli. Ahlan wa sahlan bi Syekh Zulkifli. Ahlan wa marhaban. هذا يتعلق عن السؤال من معه نقود. Man ma'ahu nuqud. Ewa. نعم. مثلا لو لي نقود لكن النقود في البنك وعلي أن أجيب معي نقود أم كيف أستاذ؟ Ewa. Kaifa nujib? Hal ma'i nuqud aw la gitu ya. Karena uangnya sebenarnya nggak sama saya, tapi uangnya di bank gitu. Tamam. Man ma'ahu nuqud. Ya kita bisa jauh lebih spesifik. Ma'i nuqud. Lakin fil bank. Nuqud itu sebenarnya kalau sudah nuqud sebenarnya itu adalah cash sebenarnya. Nuqud kan asal kata dari naqdun. Ya, naqdun itu artinya cash. Jadi man ma'ahu nuqud berarti ya nggak punya duit gitu. Ma main di nuqud, lakin mawjud fil bank atau fil masraf. Ya memang bank juga sudah dipakai oleh orang Arab bank. Tapi beberapa negara menta'arif itu, mengarabkan istilah itu, dicari yang sama menjadi masraf. Perlu dijauh lebih spesifik lagi. Kalau untuk menjawab pertanyaan tadi. Laisa ma'i nuqud, walakin nuqudi fil bank, nuqudi fil masraf. Ya nggak sekaku itulah dalam berbahasa kita ngobrol ya kita terangkan saja ya. Tamam? Hunaka soal akhar tafadhal. Atau man yurid yuqaddim mudakhalah, masukan, sanggahan, ya marhaba. Atau yantaqid, ahlan wa sahlan, ma fi mushkilah. Ma indi mani. Dr. Abdul Malik Usman, hal li fadilatika mudakhalah? واضح واضح واضح. ما شاء الله بارك الله فيكم جميعا. Nah, walidarsi baqiyah insyaallah masih ada sisa pelajaran atau tentang pembahasan ini. Wa sanukmil bahtana atau dirasatana fi al-liqa' al-qadim insyaallah. Biidznillah in ahyana Allah wa atamanna lakum dawam as-sihha wal afiyah. Insyaallah. Syukran jazakallah. يحيينا جميعا إن شاء الله. إذا كان ليس هناك سؤال فنختم. والله أنا مسرور، أنا سعيد بلقياكم بالمواجهة معكم في هذه الدورة. وأتمنى أن أراكم يعني وجها بوجه، أن أقابلكم وجها بوجه. أن يجمعنا الله في دار الدنيا على خير وعافية قبل الآخرة. آمين آمين يا رب العالمين. طيب إن شاء الله نراكم غدا في نفس الموعد. بارك الله فيكم. نختم لقاءنا هذا بقراءة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim di grup. Kalau sekarang belum kepikiran tapi nanti kepikiran silahkan nanya di grup boleh. يعني جاوب ما بعد يعني في المجموعة نتحدث. شكرا كثيرا. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.